Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran yang kedua ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia dan juga muatan PPKN. Oleh karena itu, Pak Guru berharap kalian tetap semangat. Baik anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita saat belajar dan kelak kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Ya anak-anakku sekalian, di pembelajaran muatan bahasa Indonesia ini kita masih belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Kalian tolong perhatikan, Pak Guru akan membacakan ya dari awal sampai akhir. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melempar bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku, kata Benny. Aduh, operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya, kata Benny. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu, jawab Lani. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola, kata Benny. Ya Benny, ayo lanjut permainan ini, jawab Lani. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan percakapan yang dibacakan oleh Pak Guru yakin bahwa kalian menemukan ungkapan permintaan maaf. Ya, betul. Maaf Lani, ya itu contohnya. Nah, perlu diketahui bahwa ungkapan permintaan maaf ini adalah ungkapan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Nah, contohnya di situ Benny sudah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Benny? Yaitu terlalu kuat melempar bolanya sehingga mengenai si Lani. Nah, si Benny minta maaf kepada siapa? Kepada Lani. Bagaimana sikap Lani? Menerima permintaan maaf dari Benny. Nah, kita juga harus demikian anak-anak. Ketika kita melakukan kesalahan, kita juga harus berani meminta maaf, ya. Begitu juga kita yang lain yang dimintain maaf, kita juga harus dengan lapang dada, dengan tangan terbuka menerima permintaan maaf orang yang telah berbuat salah terhadap kita, ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Baik anak-anak, setelah kalian membaca percakapan, tentunya kita dapat membuat kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban yang sesuai dengan percakapan yang sudah kita baca. Contohnya,
Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Benny dan kawan-kawannya? Jawabannya adalah, mereka sedang bermain bola kasti. Pertanyaan kedua, mengapa Benny meminta maaf kepada Lani? Jawabannya, karena operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Nah, anak-anak dapat membuat kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban yang lain. Ya, tentunya kalimat harus disesuai dengan percakapan atau bacaan yang sudah kita baca. Membuat kalimat pertanyaan, kalimat tanya harus diawali dengan kata tanya, yaitu ada apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan lain sebagainya. Ya, kalian boleh berlatih sendiri membuat kalimat pertanyaan dan juga kalimat jawaban. Tuliskan isi percakapan tersebut, sesuaikan dengan ejaan dan bahasa Indonesia yang tepat. Anak-anakku, setelah kalian membaca percakapan di atas tadi, kalian dapat menuliskan percakapan tersebut, isi dari percakapan. Ya, tentunya tidak terlalu panjang, singkat. Kemudian bahasanya yang kalian tulis itu bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain atau mudah dibaca, mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Ya, silakan nanti kalian tulis ya, boleh di buku cetak, boleh juga di buku PJJ-nya, di buku tugasnya ya. Kalian alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita. Pembelajaran yang kedua, muatan bahasa Indonesia. Ya, Pak Guru berharap kalian dapat terus semangat, terus belajar, dan Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas keseriusannya. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang berguna di kemudian hari nanti. Setelah ini nanti kalian akan lanjut belajar muatan PPKN. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Miftah. Kita akan belajar PPKN tema 5 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Tadi kalian sudah belajar dengan Bapak Sodikin bahasa Indonesia tentang ungkapan permintaan maaf. Terus fokus dan konsentrasi. PPKN kita akan belajar pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Perhatikan gambar berikut. Ya. Udin, Benny, dan teman-teman sedang berdiskusi. Apa ya yang mereka bicarakan? Udin bilang, bagaimana kalau bermain bola kasti? Jawab Benny, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Ya. Dayu pun bilang setuju dan yang lain pun setuju. Perhatikan gambar tersebut, perilaku tersebut sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di situ segala sesuatu itu dipecahkan dengan cara musyawarah. Semua dibicarakan dan atas kesepakatan bersama. Nah, di sini Bu Guru akan memberi contoh pengamalan sila keempat Pancasila ketika bermain bersama teman. Antara lain, yang pertama, berdiskusi tentang jenis permainan yang akan dimainkan. Seperti tadi yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Kan bermain kan nggak sendiri. Bermain itu bersama-sama, jadi ya jenis permainannya juga harus disepakati bersama-sama biar semuanya gembira, semuanya happy. Yang B, tidak memaksakan kehendak pada teman. Jadi saat bermain,
Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada teman kita. Harus ini ikutin kita, harus itu ikutin kita. Tidak boleh. Kalau begitu nanti timbul permusuhan. Yang C, menghargai pendapat teman. Jadi, apabila ada teman usul, kita dengarkan baik-baik. Siapa tahu usul itu nanti ya justru untuk kebaikan bersama ya. Yang D, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Tidak menutup kemungkinan saat bermain ada ya perselisihan kecil atau ada misalnya yang bermain curang. Nah, itu diselesaikan secara musyawarah. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana baiknya? Disepakati oleh semua anak yang ikut bermain. Kamu bisa cari contoh yang lain. Yang penting harus sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk yang sudah semangat untuk belajar. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu. Terus belajar mengaji, selalu berdoa kepada Allah, patuh kepada orang tua. Kita berdoa semoga keluarga kita ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.